Halo guys, balik lagi bersama gue Jonathan, si anak kos magang dari Cranky Tech ID. Dan kali ini gue kepengen bawain buat kalian unboxing gaming gear dari Asus ROG. Nggak biasanya nih, mereka ini jarang banget nge-refresh gaming gear very viral. Dan menurut gue ada kombinasi keyboard dan juga mouse yang menurut gue punya campuran antara function dan juga estetik yang cakep buat jadi di setup kalian. Jadi kita kedatangan kali ini adalah ROG Claymore 2. Ini adalah keyboard generasi kedua dari ROG Claymore yang dimana punya desain yang modular. Dan kita punya mouse ROG Gladius 3 wireless, dimana mouse ini punya triple mode. Bisa connect Bluetooth, bisa connect Wi-Fi, dan juga bisa connect kabel kalau lagi diperlukan. Jadi mari kita bongkar yang mana dulu ya? Kayaknya kita bongkar yang mouse-nya dulu nih, gede banget. Wah, geser dulu. Oke, kenapa gue excited sama mouse yang satu ini? Soalnya ROG Gladius 3 wireless yang satu ini nggak cuma punya triple mode, jadi tadi gue jelasin punya koneksi 2,4 GHz dan juga Bluetooth, tapi punya teknologi yang berbeda dari mouse yang sekarang udah ada di pasaran, yaitu kemungkinan untuk bisa mencabut pasang switch-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan itu belum pernah gue denger di industri mouse gaming saat ini. Dan setahu gue nih cuman lini-lini mouse ROG yang bisa gini. Soalnya mouse ROG itu ada banyak banget. Selain Gladius itu juga ada ROG keris, ada juga ROG cakram, dan mereka semua menggunakan teknologi yang sama. Mari kita lakukan unboxing. Unboxing cukup gampang ya. Ternyata udah pakai kayak desain kotak magnetik gitu. Jadi tinggal dibuka dong. Wih, dan langsung kalian bisa menemukan mouse-nya sendiri. Bisa kita ambil. Beratnya sih sebenarnya cukup pas ya, sebenarnya nggak lightweight banget. Jadi beratnya untuk Gladius 3 wireless yang satu ini beratnya sekitar 89 gram. Jadi mungkin buat kalian yang kepengen cari kombinasi kayak mouse yang enteng tapi nggak sampai kayak nggak berasa gitu kalau dipegang, menurut gue ini kombinasi yang cukup perfect. Menurut gue dengan kombinasi antara bentuk ergonomis dan juga berat yang menurut gue cukup seimbang, bisa membuat mouse Gladius 3 ini menjadi kombinasi yang perfect, apalagi buat kalian yang pengen serius mengejar menjadi karir pro gamer. Terus di bawahnya kalian bisa menemukan 4 mouse fit dan juga mouse fit di tengah bentuk segitiga untuk bisa keep mouse ini gesekannya, frictionnya cukup oke sama mousepad kalian. Di bawahnya kalian bisa menemukan receiver ROG, ini coba gue ambil ya. Dan setahu gue receivernya ini magnetik, coba ya. Yes, jadi kalau misalkan kalian mau pasang atau coba pasang nggak perlu takut, soalnya dia ini magnetik jadi kayak nggak gampang jatuh. Ya, harusnya. Betul. Nah, selain itu kelengkapannya, selain mouse sendiri, kita bisa mendapatkan kabel yang bisa kita gunakan kalau kita kepengen koneksi wire, atau kita pakai untuk ngecas mouse-nya sendiri. Dan kalau misalkan kalian takut sinyal dari mouse kalian itu nggak nyampe karena mungkin posisi PC atau laptop kalian cukup jauh, kalian bisa menggunakan kabel ini sebagai extension dongle, karena ROG sendiri udah memberikan extension dongle nih, kalian bisa lihat. Colokan dari USB-C female ke USB-A female, jadi kalian bisa colok di sini. Terus kabel USB-nya kalian bisa colok ke PC atau laptop kalian. Yes, betul. Jadi dongle-nya ini kalian bisa pakai buat colok di sini kalau misalkan kalian takut posisinya itu agak jauh dari tempat kalian main game biasanya. Setahu gue, switch yang dipasang sama di mouse Gladius yang 3 ini feel-nya agak beda sama yang dikasih spare-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang feel-nya lebih crispy atau mungkin yang feel-nya lebih tactile atau gimana, itu kalau nggak salah udah dicobain. Nah, ini switch-nya nih kalau nggak salah kalian bisa lihat ini ada 5 pin. Jadi nggak cuman kayak switch mechanical keyboard, actually switch di mouse itu juga pinnya ada yang beda-beda. Kalau nggak salah ada yang 5 pin dan juga ada yang 3 pin. Dan kalian harus tahu bahwa ini juga sudah support untuk hot swap socketnya, baik yang 5 pin dan juga yang 3 pin. Ada apa lagi? Tentu saja kalian mendapatkan buku manual berserta, oh ini baru ya. Jadi actually Gladius datang dengan spare mouse fit. Jadi kalau misalkan kalian pakai dan kalian takut, soalnya bisa lihat ya bentuknya agak cukup custom ya untuk mouse fitnya. Biasa salah satu PR yang biasa gue suka komplain itu, ya kalau gue udah pakai beli mouse ROG, gue nggak bisa memperpanjang umur mouse-nya karena mouse fitnya udah botak. Tapi ternyata dia kasih spare fit, jadi kalian bisa memperpanjang umurnya jauh lebih panjang lagi kalau beli mouse satu ini. Dapetin guidebook, ada 2, dan juga stiker ROG kalau misalkan kalian mau tempel di buku atau mungkin laptop kalian. Hologram cakep juga ya zaman sekarang. Zaman dulu saya beli ROG tidak ada stiker-stiker seperti ini. Nah, tadi seperti gue udah bilang ya, ini mouse-nya kalau kalian lihat itu dimensinya agak lumayan intricate. Jadi selain
4 mouse fit yang bentuknya agak sedikit segitiga dan mouse fit yang ada di tengah-tengah sensor. Kalian bisa nemuin di sini ada tombol untuk bisa nyalain mouse-nya. Jadi kalau ke sebelah kanan, kalian bisa nyalain ini ke mode 2,4 GHz, digeser ke sini. Dan kalau kalian bisa lihat ini RGB-nya nyala di scroll wheel, di logo ROG, dan juga di sisi mouse-nya ternyata ada dikit juga ditunjukin. Sama kalau misalkan kalian pengen pakai mode Bluetooth, jadi kalau misalkan kalian udah colok dongle kalian ke laptop atau mungkin PC rumah dan mungkin perlu berpergian, kalian bisa switch ini ke mode Bluetooth dan mungkin pakai ini kalau misalkan kalian lagi kayak mobile working. Nah, satu lagi bongkar. Yes, 2. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ini di sini, jadi kalian bisa lihat ini mouse-nya kalau kalian buka ada 2 knob hitam. Itu karetnya itu nutupin ada 2 screw. Screw ini yang perlu kalian buka kalau kalian kepengen akses untuk bisa ganti switch-nya. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat mouse kayak contohnya ROG Cakram. ROG Cakram itu kalau nggak salah kalian bisa ganti switch-nya tanpa harus bongkar-bongkar kayak begini. Tapi kalau nggak salah tuh untuk Gladius dan juga ROG Kris kalian harus agak bongkar-bongkar dengan screw Phillips head screw untuk bisa akses ke switch-nya sendiri. Go. Jadi kalau kalian sudah copot semuanya, ini harusnya dari cangkang belakang ini bisa gua copot. Sure. Keras banget. Jadi dengan bantuan Bapak kameramen, saya berhasil dibantu dibukakan mouse-nya. Jadi memang mouse-nya agak sedikit keras bodinya, jadi mungkin kan harus congkal-congkal ke sampingnya biar angkatnya lebih gampang. Goyangin dan dengan sedikit goyangin kalian bisa menemukan internal dari mouse-nya sendiri. Oh, internal dalamnya lumayan complicated ya untuk tombol-tombolnya sendiri. Gue nggak nyangka segitu complicated. Ini kelihatan di kamera? Yap, seperti itu. Jadi soket ini yang dapat bawaan dari si Asus sendiri itu pinnya 3. Sedangkan kalau pin yang dikasih sebagai spare switch dari Asus itu pinnya 5. Jadi kalian bisa lihat dari sini perbedaan pinnya. Jadi kalau misalkan sudah beres semuanya, kalian akan align lagi mouse-nya terus ditutup ya. Oh, it feels different sih. Ya, jadi feels-nya ini ternyata juga bisa mempengaruhi. Jadi mungkin kalian yang udah tergila-gila sama switch keyboard, mungkin ini saatnya untuk bisa mengkustomisasi dan membuat feel di switch mouse kalian rasanya beda. Itu jarang banget ya conversation itu. Jadi mungkin dengan adanya teknologi baru dari Asus ini, mungkin kita bisa menemukan tren baru di teknologi mouse untuk bisa mengganti atau mengkustomisasi switch dari mouse-nya, dan itu memberikan feel kayak free travel atau mungkin responsif. Oke, gue sudah ganti ini dengan KLGM 8.0. Gue susah jelasinnya ya, tapi karena dengan body menurut gue kayak feel mouse itu gue kira tadinya nggak akan bisa terlalu beda, cuman hentakannya tuh sama responsifnya tuh jadi bikin beda gitu loh. Kayak dibanding sama yang ini, dia kayak garing tapi nggak seresponsif yang merah yang dikasih ini. Tapi kalau lu bisa ganti contohnya kayak ini punya Om Ron, ini feel-nya tuh kayak agak lebih santuy gitu loh, kayak agak lebih mushy gitu loh. Jadi gue nggak tahu sih kalau kalian peduli, atau mungkin sekarang kalian bisa peduli karena ini bisa diganti, kalian bisa memodifikasi dan belanja switch-switch kecil ini. Soalnya di marketplace ini juga udah mulai muncul beberapa brand, nggak cuman kayak Kyle, kalau nggak salah ada TTC Gold juga, gue ada di rumah juga gitu kan. Dan ada brand-brand yang nggak jelas, ada yang cuman warnanya biru, ada yang brandless, ada yang kayak Kyle gini. Kalian kan biasanya cukup lebih terkenal ya untuk bikin switch. Dan kalian bisa eksperimen sesuai dengan apa yang kalian bisa modifikasi. Dan salah satu fitur yang paling penting kenapa hot swap push ini sangat menurut gua penting buat mouse, karena salah satu penyakit dari mouse yang sangat sulit disembuhkan itu kalau sudah double click. Iya bener sih, kalau misalkan mouse bisa dibongkar dan kalian punya kemampuan soldering, ya kalian bisa benerin switchnya. Tapi dengan hal ini artinya kalian bisa lebih cepat ganti. Kalau begitu double click, tinggal beli sepasang, harganya I don't know, 10.000, 15.000 dan langsung bisa langsung game on lagi tanpa kalian pusing mikirin, aduh kenapa gua mesti beli mouse lagi ya, kira-kira ini kenapa sudah double click.
Jadi udah nggak ada tuh masalah-masalah kayak gitu lagi. Jadi kalau kita ngomongin soal sensor dari Gladius 3, ini kita prediksi menggunakan Pixar PAW 3370. Kenapa? Karena kalau kita baca di boxnya, dia bilang bisa support sampai 19.000 dpi optical, dimana sama ROG itu di tune up pas sampai bisa 26.000. Jadi kemungkinan yang speednya 19.000 dan dekat sama spesifikasinya itu 3370. Jadi harus penggunaannya kalau dipakai buat main itu atau untuk kerja harusnya tidak ada masalah sama sekali. Dan itu yang gue suka sama mouse ergonomic, karena gue itu paling demen menggunakan palm grip untuk gue main maupun kalau gue browsing atau kalau misalkan gue lagi pakai untuk kerja gitu, apalagi especially editing. Dan feel-nya itu menurut gue dari grip shape-nya punya bentuk yang ergonomiknya tuh agak spesifik banget, soalnya bentuknya itu agak turun dan posisi dropnya itu persis banget di tengah sini. Jadi kalau gue taruh gini kayak agak palm relax claw itu posisinya pas, tapi kalau nggak gue harus kayak jatuhnya begini. Tapi feel-nya agak aneh, kayak ada kayak jeda dikit gitu loh, kayak berasa jeda dikit di antara jari gue. Jadi emang paling pas tuh harusnya relax claw buat gue di sini. Nah, kita datang ke produk selanjutnya yaitu ROG Claymore 2. Kenapa gue penasaran banget sama ROG Claymore yang generasi kedua? Soalnya ROG Claymore generasi pertama itu nggak wireless, dan yang ini sudah wireless. Jadi mari kita lihat sama-sama, kita bongkar kira-kira kotaknya. Isinya kita akan dapat apa? Gila, kotaknya gede banget ya bro. Dalamnya ada apa saja? Kita langsung di grip dengan tentu saja buku manual book, dan ini nggak tahu nih, amplop rahasia dari ROG. Terus ada menu mungkin untuk menunjukin bagaimana cara pakai keyboardnya sendiri. Dan kita mendapatkan menarik. Oke, mari kita buka yang pertama karena saya tidak tahu ini apa. Oke. Jadi nampaknya modul dari si Claymore 2 ini itu bisa dipisah antara dalam bentuk format TKL atau dalam bentuk number pad nih, harusnya tebakan gua. Mari kita coba cek yang satu lagi, dan yes, tebakan gua betul. Jadi ini bisa dipisah antara number pad. Di sini ada control volume kayaknya sama tombol media. Kalian juga akan mendapatkan wrist rest, dan wrist restnya itu menggunakan bahan kayak pleather gitu dengan logo ROG. Di belakangnya ada grip karet dan juga tentu saja branding Republic of Gamers yang semua kita suka. Tentu saja kalau kalian lagi perlu kepake untuk ngecas, kalian dapetin kabel juga, dan kabelnya ini sudah USB-C ke USB-C. Jadi kalau misalkan kalian support laptop atau PC yang colok USB-C, langsung bisa dicolok ke sini. Ini untuk bisa pasangnya. Jadi kalian bisa lihat guys, ini kayaknya ada kayak tutup plastik. Jadi tutup plastik ini bisa dipakai untuk melindungi sisi kiri dan sisi kanan, dan artinya number pad ini bisa dipasang di sisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kayak kalau misalkan mau dipasang seperti ini bisa dipasang ya kan. Tapi kalau misalkan kalian mau pasang di sebelah kiri, mungkin nggak mau number padnya kalangin mouse kalian kalau lagi main game, itu juga bisa. Dan masing-masing di modulnya itu punya tutup plastik untuk ngelindungin si koneksi antara si modul utama keyboard sama si number padnya. Kalian bisa lihat seperti ini tuh. Kalian kayak tempelin gitu kan, kayaknya slide dari atas itu setengah gini ya kan. Setelah slide-nya udah masuk, tinggal diceklek dan coba ya kita cek, nyalain. Nyala. Jadi kalau yang gue lakukan, kalau gue cabut langsung mati. Tapi kalau misalkan gue lurusin dulu, nggak masuk guys. Nah kalau misalkan gua ceklek, nyala semua. BTW kalau misalkan kalian pengen tahu soal detail lengkapnya, gua akan review keyboard yang satu ini, so stay tune aja bisa unboxingnya, dan gua akan bahas lebih dalam soal Claymore kedua. Ini untuk wrist rest-nya, coba kita lihat ya. Gua sih berharap yes, nice. Jadi ROG Claymore 2 sudah datang dengan wrist rest magnetik. Jadi tidak usah takut akan copot. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung kenapa gua mau number pad gua di sebelah kiri. Dan alasannya simple. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi kepengen pakai keyboardnya untuk kerja, itu kan paling enak sebenarnya posisi di sebelah kanan, karena kita menggunakan itu untuk mungkin spreadsheet number atau mungkin untuk melakukan perhitungan angka, ya kan. Tapi ketika kita lagi mau main game, itu posisi keyboardnya terlalu bisa dibilang tuh condong ke kanan. Jadi posisi kita untuk bisa main itu tuh mouse-nya tuh space-nya dikit.
Nah, kalau fisiknya bisa kita ubah supaya di sebelah kiri doang, artinya kan keyboardnya bisa jauh ke sebelah kiri, tapi tombol WSAD-nya nggak terlalu geser dari posisi tangan kiri kita. Jadi artinya space untuk kita main game itu lebih banyak jadinya. Jadi berikut adalah unboxing gua untuk peripheral dari Asus ROG, yaitu ROG Claymore 2 dan juga ROG Gladius 3. Jadi menurut gua ini adalah setup buat kalian yang mendambakan estetik tanpa kabel, karena menurut gua dua-duanya ini sudah punya teknologi wireless, baik yang Claymore 2 dan juga yang Gladius 3. Segitu sekiranya unboxing kita. Nanti untuk detail ROG Claymore 2 ini, apalagi tentang switch yang digunakan Claymore 2, akan gue bahas di review gua yang kalian akan tunggu di channel ini. Jadi segitu kiranya unboxing gua untuk peripheral ROG Gaming Gear. Kira-kira apa yang kalian mau kita unboxing di video selanjutnya? Boleh dong tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa bisa bantu like dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Bisa follow semua sosial media Crackitech untuk update dan juga teaser video-video dan produk-produk menarik selanjutnya. Nama gue Jonathan dan sampai jumpa di video selanjutnya.